Salam, Horas pemirsa GKPS TV yang berbahagia. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita dengarkan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, pimpinlah setiap hati kami, agar mampu untuk memahami firman-Mu yang dapat membawa kami kepada kehidupan yang benar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita terambil dari kitab Mika pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pemberitaan tentang kedatangan Mesias atau tentang kelahirannya ke dunia ini, yang merupakan berita inti dalam Alkitab ini, ternyata jauh sebelum kelahirannya ke dunia ini, Nabi Mika telah menubuatkan bahwa Betlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, namun dari sanalah akan bangkit seorang yang memerintah Israel. Tentu hal ini benar-benar di luar perkiraan dan pikiran manusia pada umumnya. Terlebih mereka yang mengagumkan tentang kehebatan atau ketenaran. Memang ada kata bijak yang mengatakan, kecil itu indah. Tetapi menjadi yang terkecil tidak selalu enak, karena sering diabaikan, bahkan dipandang remeh. Demikian juga Betlehem, mungkin ketika mendengar nubuatan Mika itu, ada kaum-kaum elit atau orang-orang yang sombong, yang menertawakan, karena menurut pemikiran mereka, tidak mungkin seorang raja lahir dari desa yang terkecil dan terpencil. Karena dalam catatan sejarah perjalanan Israel, Betlehem mungkin tidak ada di dalam peta atau di dalam sejarah. Hal ini sangat menjungkir balikan pandangan mereka yang berorientasi bahwa keselamatan datang dari pusat kekuasaan. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Lukas pasal 2, berita kelahiran Yesus sangat mengagetkan Raja Herodes yang berada di pusat kekuasaan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, justru dari kota kecil ini muncul seorang raja yang besar, yang pemerintahannya jauh melampaui kekuasaan duniawi. Dari desa kecil itu, Allah membuat perkara yang besar sepanjang sejarah. Dan hal ini tentu menjadi berita sukacita dan berita pengharapan bagi kita orang-orang percaya. Dia kecil, dari desa kecil, dan paling terkecil, tetapi dia menjadi besar dan memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. Sebab dia mau melakukan hal-hal yang kecil tetapi memiliki dampak yang sangat besar bagi banyak orang. Dia rela mempersembahkan tubuhnya. Dia berbagi dalam hidupnya kepada orang-orang lain. Tindakan ini mengingatkan kita, belajarlah agar jangan pernah
meremehkan yang kecil. Jangan pernah mengabaikan suara-suara mereka yang kecil. Sebab ketika Tuhan mendengar suara jeritan mereka, Dia akan menjadi kekuatan yang besar, yang bisa mendobrak segala keangkuhan mereka yang membanggakan kekuasaan. Dalam menyambut Natal tahun ini, tentu kita bisa berbagi dengan orang-orang yang kecil. Sebab kalau disebut tadi kecil itu indah, tentu di situ ada sesuatu kekuatan. Ingat, memandang rendah orang lain sama artinya menghina Tuhan dan Sang Penciptanya. Jadilah yang terhebat, tapi jangan pernah meremehkan yang terlemah sekalipun. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk bisa berbagi kepada orang-orang yang kecil, karena kami sama di hadapan-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Di Betlehem telah lahir seorang putera. Semoga ku menjadi abadi miliknya. Sungguh abadi miliknya. Tandanya ku aminkan jaminan janji-Mu. Padamu ku titipkan seluruh hatiku.